Hai guys, jumpa lagi dengan Wawan di sini. Nah, di video kali ini aku tuh mau kasih tahu ke kalian tentang bagaimana sih caranya mengisi formulir aplikasi pengajuan kartu kredit ini. Nah, di sini aku mendapatkan formulir pengajuan aplikasi kartu kredit dari Bank SIM Niaga ya, yang dulunya pernah dibagikan dari marketing Bank SIM Niaga juga. Tapi sebelum lanjut ke video yang selanjutnya, jangan lupa guys untuk dukung channel ini dengan cara like videonya dan subscribe channel ini. Nah, bagi kamu yang ingin berkomentar, boleh silakan berkomentar di bawah ya. Dan share video ini ke media sosial kalian agar orang lain tahu akan video kali ini. Nah, oke guys, langsung aja aku akan coba untuk mereview ya. Sekaligus menjelaskan bagaimana sih caranya mengisi formulir aplikasi pengajuannya ini. Nah, di sini nih ada banyak banget ya yang data-datanya yang perlu diisi gitu ya. Nah, aku akan kasih tahu cara mengisinya tuh di sini. Nah, jadi di aplikasi pengajuan kartu kredit ini terdiri dari beberapa data-data yang harus diisi mengenai ini ya, data pribadi, referensi bank, data pekerjaan dan penghasilan, terus keluarga dekat yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Ini yang tidak serumah ya. Dan ada data kartu tambahan, data tentang kartu tambahan, fasilitas pembayaran tagihan otomatis, jenis tabungan, fasilitas tabungan, dan mana lagi ya ini ya. Dan ada dua lagi sini, perlindungan kredit atau pembiayaan SIM Niaga, pernyataan sebagai pemohon nih. Ini ada banyak banget nih syarat dan ketentuannya nih semua ya. Aku akan jelaskan langsung aja dari yang pertama ya. Jadi yang pertama ini yang perlu kamu isi adalah jenis kartu kredit yang dikehendaki. Ada beberapa produk kartu kredit dari SIM Niaga. Nah, kamu itu mau mengajukan yang mana gitu. Nah, kamu bisa pilih dengan mencentang salah satu di sini ya. Kalau misalkan kamu mau mengajukan GCB Precious ya, kamu klik checklist GCB Precious. Kalau misalkan kamu mau mengajukan Platinum Visa ya, kamu checklist Platinum Visa seperti itu ya. Dan yang kedua ini adalah data pribadi ya guys ya. Jadi di sini ini ada beberapa data. Yang pertama itu adalah nama lengkap sesuai KTP atau paspor. Isikan aja nama lengkap kalian yang sesuai dengan KTP atau di dalam paspor kalian. Dan untuk nama yang dikehendaki dalam kartu kredit ini adalah tuliskan aja nama lengkap kalian yang sesuai dengan KTP aja ya guys ya. Tapi kalau misalkan namanya terlalu panjang, boleh kalian singkat aja untuk nama belakangnya aja ya. Dan negara tempat lahir kalian isikan aja di mana negara tempat lahir, misalkan di Indonesia isikan Indonesia, tapi kalau misalkan di Malaysia isikan Malaysia gitu ya. Tempat tanggal lahir ini kalian isikan aja di sini. Nomor KTP dan paspor, isikan nomor KTP dan paspor kalian. Nama gadis ibu kandung ya itu adalah nama ibu kandung kalian itu. Jadi siapa nama ibu kandungnya ya diisikan aja di kolom yang satu ini ya. Untuk keluarga negaraan checklist aja WNI. Untuk jumlah tanggungan itu kalau misalkan kalian masih single itu checklist aja 0 orang. Tapi kalau misalkan sudah berkeluarga, anggota keluarganya itu ada berapa orang, silakan kalian isi di situ ya. Nah, status perkawinan misalkan kalau kamu belum kawin ya checklist belum kawin gitu. Status pendidikan itu pendidikan terakhir itu apa ya? Kalau misalkan SMA ya checklist SMA. Kalau misalkan S1 gitu ya itu masuk ke checklist universitas gitu. Alamat rumah saat ini yaitu adalah alamat domisili kalian yang sekarang. Jadi isikan aja alamat rumah yang memang sekarang kalian tempati di sini ya, termasuk yaitu kelurahan, kota, kecamatan, RT, RW gitu. Dan status rumah ini ada. Dan status rumah ini. Nah, kalau kalian mau kepingin pengajuan kalian lebih mudah di ACC, checklist aja milik keluarga gitu ya. Dan di sini lama menempatinya itu berapa tahun, tapi kalau misalkan saya referensikan sih minimal itu supaya lebih gampang keterima itu di atas 3 tahun gitu ya untuk lama menempatinya. Nomor ponsel itu kalian isikan nomor ponsel
Nomor telepon rumah, kalau misalkan ada telepon rumah isikan, tapi kalau tidak ada ya kalian isikan aja sembarangan angka gitu ya. Dan untuk email, isikan aja email kalian di sini. Nah, dan NPWP, ini isikan nomor NPWP kalian. Dan untuk referensi bank, jadi kalau misalkan kalian punya rekening di CIMB Niaga, ya kalian isikan nomor rekening kalian di sini. Tapi kalau enggak ya kosongkan aja gitu ya. Dan untuk mengenai data pekerjaan dan penghasilan, nah, di sini ada beberapa data nih ya. Jadi yang pertama itu adalah nama perusahaan. Isikan aja nama perusahaan kalian yang kalian bekerja sekarang. Departemen bagian kalian isikan aja. Kalian tuh bekerja di bagian apa. Di alamat kantor itu kalian isikan juga alamat kantor kalian sekarang. Kota, kode pos semua harus diisi dengan lengkap ya. Nomor telepon kantor itu kalian isikan nomor telepon kantor kalian. Extensionnya pun juga perlu diisi ya guys ya. Jadi kalau misalkan, nah untuk status pekerjaan ini apakah, nah kalian pick list salah satu ya, checklist salah satu, entah itu tetap, kontrak, atau baru kerja. Tapi kalau misalkan kalian mau kepingin pengajuannya di ACC ya kalian checklist aja tetap gitu ya. Dan untuk jabatan, nah ini kalian checklist aja jabatannya ya. Kalau misalkan jabatannya sebagai staff ya checklist staff. Kalau misalkan jabatannya manajer ya kalian checklist manajer gitu. Nah ini bidang usaha, kalian bekerja di bidang usaha dan di sini ada beberapa pilihannya. Jadi kalian sesuaikan ya bidang usaha yang kalian pekerjakan saat ini. Tinggal di checklist satu saja. Dan untuk penghasilan bersih per tahun ya guys ya. Jadi penghasilan bersih per tahun itu adalah penghasilan kalian yang bersih kalian dapat selama setahun. Jadi minimal kan penghasilan kan 3 juta. Nah, jadi minimal penghasilan bersih per tahun itu adalah 36 juta. Tapi kalau misalkan kalian kepingin yang lebih mudah di ACC ya isikan yang nilainya lebih dari 36 juta. Bisa itu 60 juta gitu supaya lebih gampang untuk di ACC gitu ya. Dan untuk penghasilan tambahan per tahun, nah ini termasuk ada bonus-bonus atau insentif ataupun THR gitu. Jadi kalau misalkan ada ya kalian isikan aja gitu. Nama perusahaan sebelumnya, nah jika masa kerja sekarang lebih dari 1 tahun ya. Misalkan kalau kalian itu ada pernah pindah pekerjaan, nah kalian isikan perusahaan kalian sebelumnya itu di mana, nomor teleponnya pun juga diisi juga ya. Dan ini di sini ada lama bekerja berapa tahun atau berapa bulan. Nah kalau misalkan kalian mau lebih gampang di ACC itu kalian isikan aja lebih dari 3 tahun gitu supaya lebih gampang di ACC-nya gitu. Kalau misalkan 2 tahun atau setahun rasanya agak berat sih bagi bank untuk di ACC gitu. Dan untuk kartu tambahan, oh ada satu lagi nih guys, aku hampir lupa. Keluarga dekat yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat yang sifatnya ini tidak serumah. Jadi di sini kalian bisa cantumkan nama-nama keluarga yang memang tidak tinggal dalam serumah, bisa itu kakak, adik, orang tua, saudara, atau sepupu yang memiliki hubungan keluarga dengan kalian. Dan isikan aja di sini nama lengkap sesuai dengan KTP-nya ya. Hubungannya itu apa? Jika orang tua, checklist orang tua. Jika saudara kandung, checklist saudara kandung. Nomor ponselnya pun juga diisikan aja ya guys ya. Nomor telepon rumah ini kalau misalkan ada diisikan aja. Tapi kalau misalkan tidak ada, isikan aja sembarangan angka di sini. Dan untuk nomor telepon kantor ya kalau ada diisikan aja ya guys ya. Dan juga untuk kartu tambahan. Nah, ini kalau misalkan kalian mau membuat kartu baru tapi atas nama anggota keluarga. Kalau misalkan tidak mau buat kartu tambahan, jadi ini kosongkan aja ya. Dan untuk fasilitas pembayaran otomatis autopay. Jadi kalau misalkan kalian ingin autopay, auto debit secara otomatis, isikan saja iya dan cantumkan nomor rekening CIMB Niaga kalian. Tapi kalau misalkan tidak ada ya checklist saja tidak.
Dan untuk fasilitas tabungan, apakah kalian ingin dibukakan tabungan sekaligus? Apakah kalian ingin dibukakan tabungan di CIMB Niaga? Kalau misalkan mau dibukakan tabungan, ya kalian pilih salah satu daripada sumber dananya di mana dan tujuannya berhubungan dengan bank apa, tujuan penggunaan dananya itu apa. Tapi kalau misalkan tidak bersedia, ya pilih saja tidak bersedia dibukakan tabungan gitu. Nah, ini ada apa lagi ya? Nah, untuk perlindungan kredit atau pembiayaan CIMB Niaga, jadi kalian pilih saja saya setuju dan menyatakan bahwa saya berusia di bawah 65 tahun dan menginginkan fasilitas perlindungan kredit dan pembiayaan. Saya setuju bahwa dari premi saldo tagihan setiap. Oh, ini maksudnya adalah kalau misalkan kalian itu mau menginginkan sebuah kayak asuransi pembayaran kredit gitu ya. Kalau misalkan mau ada perlindungan asuransi pembiayaan kredit, ya kalian pilih saja saya setuju, tapi kalau enggak ya dikosongkan aja ya guys ya, karena untuk perlindungan asuransinya pun juga dibebankan bunga tambahan sih. Dan ini ada pernyataan sebagai pemohon gitu ya. Ini ada banyak banget ini. Tapi ini nggak perlu diisi juga karena biarkan orang bank aja yang mengisinya aja ya. Nah, kalian tinggal tanda tangan aja di sini ya. Tanda tangan. Nah, ini tidak perlu diisi karena ini diisikan oleh pihak bank. Oke guys, hanya itu aja sih yang bisa aku sampaikan tentang mengenai cara mengisi formulir pengajuan kartu kredit dari Bank SIM Niaga, yang ada banyak banget yang harus diisi, tapi nggak perlu diambil pusing ya gitu. Isikan aja secara data-datanya secara jelas dan terperinci ya gitu. Oke guys, sampai di sini aja dulu informasi kali ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya guys ya. Tetap guys, jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini ya guys ya dengan cara subscribe channel ini. Saya Wawan mohon pamit dari layar handphone Anda sekalian. See you on the next my video.